Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue masih dari mobil karena ya ada aktivitas yang harus gue lakukan. Seperti biasa juga di Football United membahas konferensi pers, keterangan dari Erik ten Hag terkait dengan kali ini pertandingan Manchester United pre-season terakhir menghadapi Liverpool, kalah 3-0. Erik ten Hag mengatakan beberapa hal, gue kutip langsung dari manunited.com. Kita belajar banyak sepanjang tur ini. Manchester United kalah 3-0 menghadapi rival utamanya Liverpool di final Tour 2024 dari Snapdragon ya. Dan Erik ten Hag mengatakan ada perasaan yang bercampur, positif dan negatif. Ada perasaan yang bercampur, saya bisa katakan. Saya pikir kita juga melihat ada sedikit hal positif, tapi bagaimana kita kebobolan gol, ya, kita tentu saja tidak happy dengan hal tersebut. Tentu saja Liverpool adalah sisi yang sangat bagus, mereka sangat agresif. Mereka juga punya kemampuan yang bagus dalam mencetak gol, jadi mereka melakukan dengan baik. Tapi bagaimana kita kebobolan, kita sangat tidak suka dengan hal tersebut. Efisiensi adalah pembeda. Seperti yang saya katakan, saya pikir ada beberapa hal bagus ya. Dan untuk mencetak gol pertama ini sangat penting. Saya pikir Liverpool bermain sangat bagus, tapi mereka juga sangat efisien. Harry Amas, ada komentar terkait dengan Harry Amas. Saya katakan sebelumnya, di hari yang sebelumnya, ada beberapa potensi dan Harry Amas harus berkembang. Saya pikir di 12 hari terakhir di sini, di dalam tur ini, dia telah membuat lompatan yang sangat besar. Dia telah diuji dalam bertahan dan dia juga memiliki langkah ke depan. Ada jalan panjang yang masih harus dilakukan. Lalu ada kekhawatiran terkait dengan trio di lini belakang. Seperti biasa, kita harus melihat apa yang terjadi. 3 pemain yang cedera ya. Dengan Will Fish, ini merupakan cedera, tapi juga pergantian di babak pertama Johnny Evans karena dia sakit. Lalu Victor Lindelof ada pencegahan cedera di sana. Jadi ya, ada beberapa cedera, tapi kita harus melihat seberapa buruk hal tersebut. Perkataan untuk fans. Saya sangat senang dengan support yang diberikan. Ini merupakan sangat menyenangkan untuk bermain di sini. Ambience dari fans, kebersamaan, dan ini membuat atmosfer yang sangat brilian. Ini sangat bisa dinikmati ya atmosfernya. Dan terakhir kita belajar banyak. Grup dan juga staff semuanya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, selalu susah di akhir dari tour. Tapi kita sangat happy dengan segala usaha yang mereka lakukan. Kita datang secara bersama, kita bekerja untuk model permainan kita, dan sekarang kita harus terbang kembali dan kita harus recover karena ini sangat berat, khususnya di beberapa hari terakhir. Lalu ada pertandingan yang sangat sulit di akhirnya, tapi Anda belajar banyak tentang tim Anda. Sekarang kita harus recovery, lalu kita harus mempersiapkan untuk pertandingan selanjutnya, dan ini merupakan pertandingan yang sangat besar. Ya, itu tadi perkataan yang gue kutip dari manunited.com terkait dengan Erik ten Hag ya. Manchester United kalah 3-0 menghadapi Liverpool. Sebentar, ada beberapa hal lainnya sebenarnya yang gue sempat baca yang dikatakan oleh Erik ten Hag juga terkait dengan situasi pertandingan menghadapi Liverpool tadi. Salah satunya adalah bagaimana Erik ten Hag juga membenarkan kalau dia ini mempersiapkan Jadon Sancho sebagai striker. Gue sempat baca tadi ya. Jadi memang situasi yang saat ini ya Erik ten Hag mengatakan, sebentar gue kutip dulu dari United District bahwa ya, kita tahu kalau Jadon Sancho bisa bermain di area yang lebar tapi juga sebagai false striker. Dia merupakan sebuah pilihan. Saya pikir Marcus Rashford telah melakukannya sebelumnya dan dia bisa melakukannya, dan ini tentu saja merupakan sebuah pilihan. Apakah Jadon Sancho akan memulai pertandingan menghadapi Manchester City? Iya, tentu saja. Kalau tidak, kita tidak akan memainkannya dia di sana. Ini apa yang kita bisa lakukan kalau kita tidak memiliki ketersediaan dari Rasmus Højlund, tapi tentu saja Joshua Zirkzee dia juga datang. Ini merupakan hal yang menarik juga bagaimana memang Jadon Sancho dipersiapkan untuk
sebagai starter menghadapi Manchester City sebagai false nine striker. Sudah pernah gue bahas ya, bahwa Jadon Sancho memiliki peluang di sana selain memang posisi sebagai sayap serang. Secara keseluruhan, Erik ten Hag mengakui memang Liverpool merupakan tim yang lebih baik di pertandingan tadi. Mereka lebih efisien, sudah pernah gue katakan juga di review pertandingan sebelum, di video sebelumnya ya, bahwa memang ini menjadi pembeda. Efisiensi di lini depan, kemampuan mencetak gol, ini menjadi pembeda yang cukup besar di pertandingan tadi. Manchester United walaupun kalah telak, tapi secara keseluruhan ya, menurut gue tidak semuanya negatif. Mungkin fans hanya melihat oke, kalah telak, ini memalukan, ini mengecewakan, bubarkan saja timnya, ini merupakan hasil yang tidak bagus, Manchester United tidak akan kemana-mana. Ya nggak apa-apa sih kalau memang terlalu negatif seperti itu. Tapi kalau gua melihat ada beberapa hal yang positif di pertandingan tadi. Manchester United menguasai possession, bagaimana pergerakan model dari sistem penyerangan yang kali ini berbeda. Mereka lebih menggunakan 4-2-4 ataupun juga 3-2-5. Jadi sistem ini semakin matang menurut gua ya. Ada beberapa kualitas yang belum bisa bergabung di tim kali ini. Sebut saja Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Rasmus Højlund pun juga demikian ya, karena masih cedera. Lalu Luke Shaw juga seperti itu. Khusus untuk Bruno Fernandes, pemain ini merupakan pemain yang sangat penting bagi Manchester United. Mungkin 40% kekuatan Manchester United ada pada Bruno Fernandes, dan ketidakhadiran Bruno Fernandes ini menurut gue juga memiliki pengaruh besar di sistem permainan Manchester United. Tapi ya, it is what it is ya. Kekalahan adalah kekalahan. Ini mengecewakan, ini memalukan, walaupun ada beberapa sisi positif. Lini belakang tadi gue singgung juga dan diulangi oleh Erik ten Hag ya, bagaimana ya kebobolan 3 gol ini merupakan hal yang tidak menyenangkan. Artinya kesolidan dari lini belakang ini masih dipertanyakan menurut gue ya, karena musim lalu lini belakang praktis merupakan salah satu titik lemah dari Manchester United. Apakah Manchester United butuh kualitas-kualitas baru? Ya gue harapkan akan terjadi di sisa akhir jendela musim transfer musim panas ini ya. Sekarang Manchester United kembali ke Manchester. Mereka akan mempersiapkan ya untuk menghadapi Manchester City. Akan ada penggabungan kembali, katakanlah demikian, dengan pemain-pemain inti yang sudah ada di Old Trafford. Diogo Dalot, Bruno Fernandes, dan lain-lain, termasuk juga pemain baru Joshua Zirkzee. Sehingga kita lihat mudah-mudahan Manchester United bisa memberikan kejutan ketika pekan depan akan menghadapi Manchester City di Community Shield. Kurang lebih demikian, terima kasih. Gue ada aktivitas lain, tapi gue doakan semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus usaha positifnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.